Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam mata kuliah pembelajaran PPKN. Bersama saya Dwi Hanatalita dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen semester 1. Nah, kita akan bahas materi nilai filosofis sila kerakyatan atau yang disebut demokrasi. Pemahaman dasar demokrasi. Logika kesamaan politik. Semua anggota kelompok ataupun asosiasi manapun sama berhak dan mampu untuk berpartisipasi secara sama dengan rekan-rekannya dan pemerintahan kelompok atau asosiasi tersebut. Kesamaan derajat, pengakuan kebebasan hakiki, pengakuan derajat sehingga setiap orang sebenarnya mampu memberikan hati, pikiran, dan kehendaknya untuk ikut mengatur. Yang pertama, pemahaman kedaulatan rakyat. Perkembangan pada polis Yunani atau 508 SM, adanya majelis yang mewakili rakyat, kesadaran berpartisipasi dalam kehidupan politik, tradisi republikan, pemahaman pemerintah perwakilan, logika kesamaan politik, paham kedaulatan rakyat, tradisi republikan berkembangnya di Italia Utara, abad 11, campuran pemerintah monarki, aristokrasi, dan demokrasi atau gagasan penting kebebasan dan kemerdekaan. Paham pemerintahan perwakilan berkembang di negara-negara Eropa abad 17, prinsip legitimasi demokrasi. Dasar-dasar legitimasi demokrasi yaitu tidak adanya orang atau kelompok yang begitu saja berhak memerintah. Yang kedua, dengan sendirinya orang berhak mengurus dirinya sendiri. Kalau ia mau diurus orang lain, orang tersebut harus diberi tugas oleh yang bersangkutan. Kesulitan dalam prakteknya karena 1. Pemegang kuasa harus memiliki keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh rakyat jelata. Yang kedua, kelas sosial budaya membuat pandangan tentang kesamaan hak dan kedudukan dalam masyarakat dianggap hal yang aneh. Legitimasi demokrasi. Pola pemahaman agama monoteis sejalan dengan pola demokratis, karena ajaran bahwa pada dasarnya manusia sederajat, memiliki kedudukan dan status yang sama di mata Allah. Sehingga pola pikir feodalitis, sistem masyarakat piramidal dan hierarkis tidak cocok lagi diterapkan pada masa sekarang. Kalaupun ada perbedaan status dan kedudukan sosial itu hanya bersifat fungsional, dengan identik dengan pembedaan yang bawa sejak lahir. Nah, ada juga nih ciri-ciri negara demokrasi. Yang pertama, negara hukum. Yang kedua, kontrol efektif pada pemerintah. Yang ketiga, lembaga pemilu. Yang keempat, prinsip mayoritas. Yang kelima, jaminan atas hak dasar demokratis rakyat. Nah, di sini ada negara hukum. Fungsi-fungsi negara dijalankan oleh setiap lembaga berdasarkan UUD-nya. UUD menjamin HAM agar tidak terjadi penindasan oleh penguasa. Yang kedua, lembaga-lembaga negara berjalan atas dasar hukum. Yang ketiga, masyarakat dapat mengajukan badan negara ke lembaga peradilan. Yang kelima, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.
Ada juga kontrol efektif pada pemerintah. 1. Kewajiban pemerintah mempertanggungjawabkan kebijakan-kebijakannya. Yang kedua, parlemen dan mass media sebagai suara langsung rakyat, berada di atas kedudukan pemerintah. Yang ketiga, departemen harus independen. Anggotanya dapat secara bebas menyatakan pendapat, meminta pertanggungjawaban pemerintah, atau menolak kebijakan yang diambil pemerintah. Yang keempat, ada parlemen dan pemerintah bersama membuat perundang-undangan. Yang terakhir, ada berdasarkan hasil pemilu, parlemen dan rakyat dapat mengesahkan atau menolak atau menghentikan pemilu. Nah, yang terakhir ada mayoritas. Prinsip mayoritas. Dalam negara demokrasi selalu terdapat unsur mayoritas dan minoritas atau yang selalu berganti-ganti. Pihak mayoritas maupun minoritas harus memperhatikan syarat-syarat berikut. Minoritas akan menerima pemerintah mayoritas sepanjang pihak minoritas dilindungi hak dan kepentingannya. Yang kedua, partai-partai tidak bisa bersifat primordial, murni atau terbuka. Parlemen yang terdiri dari partai mayoritas karena suku atau aliran cenderung diskriminatif terhadap minoritas. Yang ketiga, harus terdapat mekanisme demokrasi yang wajar. Yang keempat, minoritas akan mau menerima pemerintahan mayoritas sepanjang pihak minoritas dilindungi hak dan kepentingannya. Yang kelima, partai-partai tidak bisa bersifat primadonal, murni atau terbuka. Parlemen yang terdiri dari partai mayoritas karena suku atau aliran cenderung diskriminatif terhadap minoritas. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum.